Di sini, gue bakal ngajarin kalian gimana sih caranya gue pribadi itu ngatur duit. Jadi gue bakal kasih frameworknya. Ini simple banget ya. Jadi cara ngatur duit tanpa ribet. Jadi nggak pusing kayak orang lain ngajarin ke kalian. Gue bakal ajarin apa yang sendiri gue praktekin untuk bisa tracking aset gue dan cara gue personal ngatur duit. Di video kali ini ya, gue bakal ngajarin kalian langsung straight to the point. Jadi nggak bertele-tele, nggak bullshit. Gue nggak akan giring opini kalian ke suatu produk keuangan. Karena gue jujur aja di sini gue nggak butuh duit endorse. Dan di sini gue cuma pengen bantu kalian supaya kalian dapat gambaran ya gimana caranya bisa ngatur duit. Dan mungkin yang gue akan ajarin sini berbeda dengan yang diajarin sama orang-orang lain, terutama financial advisor, karena mereka suka yang kasih yang ribet-ribet. Kenapa? Karena kalau orang tahu cara yang simple, mereka nggak dibayar lagi. Jadi mereka akan kasih gimana pun caranya. Oh, investasi sini, sana sini. Di sini gue akan kasih tahu cara yang paling simpel aja dan yang gue praktekin pribadi. Lu nggak perlu repot-repot bayar uang per jam untuk financial advisor buat ngasih tahu kalian tentang cara keuangan. Karena di sini lu tinggal modal kuota aja, modal internet, lu bisa dengerin apa yang gue ngomong. Nah, balik lagi, gue selalu ngomongnya ya di beberapa video belakangan ini. Kalau misalnya lu mau dengerin suatu orang, lu lihat bibit bebet bobotnya. Lu lihat nih orang ngajarin ngatur duit, punya duit atau kagak. Kalau jawabannya enggak, ngapain kita dengerin? Orang banyak teori macam-macam A, B, C, D, E, F, G, teori wah keren-keren segala macam, tapi orangnya nggak punya duit gitu. Jadi nggak perlu didengerin. Di sini gue juga nggak bakal ngasih tips yang kayak, oh lu menghemat ya kalau misalnya ke pasar ya. Lu menghemat ya, apalagi beli kopi tuh menghemat. Gue nggak bakal ngajarin hal-hal nggak penting kayak gitu. Gue akan kasih yang praktikal dan kalian bisa langsung lakuin untuk improve kehidupan kalian. Yang pertama ya, basis dari cara gue personal itu ngatur uang adalah gue punya tracker aset per bulan. Maksudnya apa? Jadi gue punya semacam balance sheet personal gue. Ya, aset gue berapa, di mana aja, dan hutang gue apa, dan di mana aja. Tadinya video ini gue cuma pengen bikin ngomong ke kamera, tapi gue akan contohin sederhana ya, karena kalian mungkin banyak yang nggak punya gambarannya. Jadi gue akan langsung ya, contohin aja di sini di Google Sheet. Di sini gue udah ada laptop di depan gue, jadi gue bakal contohin kalian dengan cara yang paling sederhana ya, yang gue lakuin pribadi. Ini caranya gimana? Ini gue kasih contoh sederhana aja. Gue tahu kondisi kalian beda-beda, cuman ini biar simple ya. Intinya ada aset ya, per bulan, misal dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai nanti di Desember. Lu akan lakuin ini, siapin ibaratnya cut off date-nya. Misalnya ini lu bilang ini cut off-nya 25 ya. Jadi tanggal 25 lu selalu nge-update sheets ini. Jadi lu bisa lihat kondisi keuangan lu seperti apa. Yang pertama lu lihat nih, misalnya lu punya saham ya. Misalnya di Mirai Asset, di Indo Premier, terserah dimanapun. Lu tulis di sini misalnya saham di Mirai berapa, saham di Pot berapa. Misalnya 5 juta ya saham di sini. Lalu lu punya reksadana, misalnya di Bibit, di Bareksa, dimanapun terserah ya. Ini gua ngomong sini nggak diafiliasi dan gua nggak dibayar siapapun. Ini ada 9 juta misalnya. Dan di sini kalian punya cash di rekening Bank BCA kalian misalnya 5 juta. Kalian mungkin punya kripto 3 juta dan kalian misalnya ada properti, ada yang lain-lain kalian bisa list di sini. Di sini kita lihat nih kalau udah kalian list semua ke bawah, bikinnya simpel aja, nggak perlu ribet ya. Jadi total asetnya berapa? Dan misalnya kalian punya hutang nih, hutang kartu kredit di sini ada cicilan motor ya kan, di sini ada total liabilitasnya. Jadi aset dikurang liabilitas itu adalah net worth kalian. Di sini ada 5 juta. Kalau gue pribadi nanti gue akan jelasin di prinsip gue selanjutnya. Prinsip gue pertama dalam mengatur uang adalah gue itu orang yang kalian boleh ngomong gue kuno, lu boleh ngomong gue misalnya, oh lu nggak ngerti karena pengusaha properti ada yang mainin leverage segala macam. Gue percaya kata-kata dari Charlie Munger ya. Jadi 3L yang bisa bikin seorang lelaki jadi miskin. Yang pertama itu adalah ladies, cewek. Kedua, liquor, minum-minuman. Dan yang ketiga adalah leverage atau hutang. Jadi gue tuh punya konsep yang agak aneh. Jadi orang banyak bilang, kan lu pengusaha bang, misalnya lu mau beli mobil, bagusan lu misalnya bahkan cicil KPR 1 tahun atau 2 tahun karena uangnya lu bisa putar lagi. Betul, ya. Gue tahu jelas dan gue tahu tuh sebenarnya kalau secara matematika itu lebih efisien. Tapi prinsip balik lagi, ini gue mau ngomongin cara ngatur duit adalah cara ngatur duit gue. Yang gue suka adalah dengan ngatur duit, gue tuh nggak suka hidup berhutang. Jadi gue nggak punya hutang. Gue kalau mau beli rumah nanti segala macem, gue nggak akan pakai hutang. Gue beli mobil tuh nggak pernah hutang, selalu cash keras. Gue nggak pernah berhutang. Balik lagi, itu prinsip masing-masing. Tapi ini kalau kalian mau dengerin gue, ini cara gue. Jadi hutang ini bakal gue hilangin secepat mungkin. Jadi daripada gue nambahin aset investasi gue bakal sikat semua. Mau hutang kartu kredit, hutang cicilan motor, hutang cicilan rumah, itu bakal gue sikat pertama. Karena gue mau hidup tanpa hutang. Dari situ, lu tinggal update sheet sini. Lu update sheet sini. Nanti kan ada totalnya tuh ya, dari Maret, April, Mei, Juni, Juli. Apakah angka itu membesar atau mengecil? Jadi kalau misalnya dari sana, kayak seorang bisnis. Jadi kalian harus treat diri kalian adalah sebuah bisnis. Kalau misalnya, oke, dari Maret ke April ini turun. Oke. Apa yang gue lakukan salah? Apakah investasi gue di instrumennya salah? Apakah waktu itu memang ada kejadian black swan, ada drawdown di investasi gue? Apakah hutang gue ini nggak terkontrol? Apakah spending gue terlalu besar? Atau apa nih? Jadi kalau kalian punya aset tracker ini, kalian percayalah, ini kalian bakal kecanduan untuk ngisi ini tiap tanggal 25 misalnya cut off ya. Jadi kalian isi di tanggal tiap bulan yang sama. Nanti begitu ini udah Maret ya kan, kalian lihat April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Di Agustus uang kalian tuh, wah, kalian bisa lihat tuh, uangnya kok naik gitu. Setiap bulan
kok aset gue meningkat. Nah, itu kalian bakal seneng, kalian bakal lebih gigih untuk ngelakuin ini gitu. Jadi yang pertama, lu punya gambarannya dulu tentang aset lu berapa yang jelas secara detail. Semua akunnya ditambahin.